Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaki Abdul Rozak dari Prodi Manajemen Cybermu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai relevansi Pancasila di era modern. Mungkin sebelum itu kita akan uh, saya Zaki dari Prodi Manajemen. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaki dari Prodi Manajemen Cybermu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai relevansi Pancasila di era modern. Sebelum itu kita akan buka ya dengan sebuah beberapa pernyataan mungkin. Nah, setiap hari kita disuguhi berita tentang polarisasi di media sosial, intoleransi hingga kesenjangan sosial yang semakin melebar. Di tengah krisis kemanusiaan modern ini, banyak mengira Pancasila sudah usang dan ketinggalan zaman. Padahal, jika kita telah lebih dalam, kelima Pancasila menawarkan solusi konkret yang kita butuhkan hari ini, mulai dari beretika bermedia sosial hingga prinsip keadilan ekonomi dan sosial. Mari kita buktikan sama-sama relevansi Pancasila di era modern. Di era digital yang serba cepat ini, kita sering kali sibuk terhubung secara global. Namun ironisnya kita semakin terasing satu sama lain. Apakah dasar negara kita masih penting? Bayangkan jika sebuah rumah tanpa pondasi pasti akan mudah roboh diterjang badai. Disinilah Pancasila hadir bukan hanya sekedar hafalan, melainkan kompas moral agar bangsa kita tidak hilang arah dan jati diri di tengah modernisasi. Ataukah kita pernah bertanya-tanya, bagaimana sebuah negara dengan ribuan suku, bahasa, dan agama yang berbeda bisa tetap utuh bersatu, sementara banyak negara lain pecah berkeping-keping karena konflik identitas? Jawabannya ada pada 5 butir sederhana yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita puluhan tahun lalu. Hari ini, mari kita bedah bersama apakah Pancasila masih relevan menjadi jangkar persatuan di tahun 2026 ini. Nah, mari kita kupas selanjutnya. Relevansi Pancasila di era modern biasanya mengacu pada pentingnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat kontemporer. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tetap memiliki relevansi yang kuat di era modern. Adapun Pancasila memiliki relevansi penting dalam membantu pembangunan keberlanjutan di era modern. Prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial, tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan hidup dapat membimbing kita dan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Nah, relevansi Pancasila di era modern adalah sangat penting dan relevan dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi saat ini. Nah, berikut ada beberapa alasan mengapa Pancasila tetap relevan di era modern. Yang pertama ialah identitas nasional. Pancasila sebagai identitas nasional. Yang kedua ialah Pancasila sebagai pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yang ketiga ialah relevansi Pancasila di era modern itu terhadap kesetaraan dan keadilan. Dapat relevansi Pancasila di era modern itu harmoni dan kerukunan antar agama. Lalu yang terakhir ialah kepemimpinan yang berkepribadian. Nah, jadi mengapa Pancasila tetap relevan di era modern ini berdasarkan dengan 5 pilar itu. Baik, selanjutnya ialah kita kupas identitas nasional ya. Relevansi Pancasila di era modern yang pertama ialah sebagai identitas nasional. Pancasila memainkan peran penting dalam membangun identitas nasional Indonesia. Di tengah globalisasi dan integrasi global, Pancasila membantu menjaga keunikan dan keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa Indonesia serta memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Pancasila menjalankan perannya sebagai identitas nasional melalui beberapa aspek utama. Yang pertama ialah Pancasila bukan sebagai hafalan, melainkan sistem nilai hidup yang menjadi pembeda Indonesia di panggung dunia. Yang pertama itu terdapat dalam sila pertama dan sila ketiga, yaitu menjaga keberagaman. Di tengah derasnya arus informasi dan potensi polarisasi, Pancasila menjadi dasar toleransi yang menyatukan berbagai suku, agama, dan golongan. Lalu ada peran sebagai identitas nasional ya. Peran Pancasila sebagai identitas nasional itu sebagai filter arus budaya. Itu tertuang ya dalam sila kedua dan sila kelima. Nah, filter arus budaya ini ialah menjadi panduan moral agar modernitas dan teknologi tetap menjunjung tinggi adab, etika kemanusiaan, dan keadilan sosial. Adapun yang selanjutnya ialah peran Pancasila sebagai identitas nasional itu demokrasi bermartabat. Itu tertuang dalam sila keempat. Menjadi ruang digital dan publik tetap diisi dengan semangat musyawarah mufakat, bukan hanya saling menjatuhkan atau menyebarkan hoax. Adapun relevansi Pancasila di era modern ini ialah sebagai pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menyediakan landasan yang kokoh untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, musyawarah, persatuan tetap relevan dalam membangun masyarakat adil, harmonis, dan berkeadilan. Sebagai pilar utama, fungsi dan nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui 5 prinsip dasar. Yaitu yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ialah persatuan Indonesia. Yang keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lalu yang terakhir ialah prinsip dasar yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita kembali lagi ke belakang. Dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu menjadi benteng moral agar transformasi teknologi informasi diiringi dengan etika dan sikap saling menghargai antar umat beragama di dunia digital. Lalu prinsip dasar yang kedua ialah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu untuk memandu perilaku yang manusiawi dan menghentikan perundungan cyber atau cyberbullying guna menjaga adab dalam berinteraksi secara global. Lalu pada sila yang ketiga ialah persatuan Indonesia. Itu untuk mencegah polarisasi, penyebaran berita bohong, hoax,
dan politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa. Lalu yang keempat ialah prinsip dasar keempat dalam sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu mendorong budaya literasi digital yang kritis serta partisipasi masyarakat dalam demokrasi yang santun dan bermartabat. Lalu yang terakhir ialah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjamin bahwa setiap pembangunan ekonomi digital dan pemanfaatan sumber daya harus inklusif, merata, dan berpihak pada kesejahteraan bersama. Nah, melalui pemahaman yang mendalam, Pancasila dapat diintegrasikan dalam kehidupan keseharian, pendidikan, dan berbagai kebijakan publik. Jadi itu relevansi Pancasila di era modern berdasarkan pada pilar-pilar kehidupan bangsa dan bernegara. Lalu adapun yang selanjutnya ialah relevansi Pancasila di era modern itu berdasarkan kesetaraan dan keadilan. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila tetap relevan di era modern yang ditandai dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang meningkat. Pancasila mendorong upaya untuk mengatasi kesenjangan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, dan mencapai pembangunan yang inklusif. Lalu relevansi kedua sila utama dijabarkan dalam dua sila khusus, yaitu yang pertama ialah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ialah menjamin kesetaraan derajat dan hak asasi manusia setiap individu di mata hukum. Ini melarang segala bentuk diskriminasi, kekerasan, atau penindasan. Adapun pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pada distribusi kesejahteraan yang merata. Hal ini memastikan setiap warga negara mendapat akses yang sama terhadap ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Nah, adapun relevansi dalam wujud kesetaraan dan keadilan di era modern ialah kesetaraan hak dan martabat. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mendesak penghapusan segala bentuk diskriminasi. Di era digital, kesetaraan ini tercermin dalam perlindungan hak privasi dan perlakuan setara bagi setiap warga negara di ruang publik. Lalu selanjutnya ialah keadilan ekonomi yang inklusif. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menolak sistem kapitalisme bebas yang memicu kesenjangan. Pancasila mendorong kebijakan inklusif seperti pemberdayaan UMKM, ekonomi kerakyatan, dan pemerataan infrastruktur digital hingga ke pelosok daerah. Adapun yang selanjutnya ialah penyeimbang arus globalisasi. Pancasila berfungsi sebagai filter agar pengaruh budaya luar, liberalisasi pasar, persaingan bebas tidak melunturkan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Lalu relevansi Pancasila di era modern yang keempat ialah harmoni dan kerukunan antar agama. Pancasila mendorong kerukunan dan toleransi antar agama di tengah masyarakat yang semakin multikultural. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menjembatani hubungan harmonis antara berbagai agama dan meyakinkan kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Landasan kerukunan dalam Pancasila yaitu dalam sila pertama, merawat harmoni antar agama. Kerukunan antar agama, yaitu dalam sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Menjadi landasan utama pengakuan dan kebebasan beragama. Sila ini mengajarkan
bahwa setiap pemeluk agama harus menghargai tata cara ibadah agama lain tanpa memaksa keyakinan, serta tercipta toleransi yang murni. Adapun pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, harmoni dan kerukunan antar agama pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab ialah mendorong masyarakat modern untuk memperlakukan sesama manusia secara merata. Ini menolak keras diskriminasi atau ujaran kebencian berbasis agama di ruang publik maupun digital. Adapun harmoni dan kerukunan antar agama itu di dalam sila ketiga itu Persatuan Indonesia menjadikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat sosial dalam masyarakat yang multikultural. Sila ini mengarahkan fokus pada kesamaan hakikat sebagai warga negara di atas sekat-sekat primordial. Adapun sila yang keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, ialah mempromosikan budaya dialog sebagai bentuk perbedaan atau permasalahan antar umat beragama di era modern diselesaikan melalui musyawarah mufakat, bukan dengan kekerasan atau provokasi di media sosial. Lalu adapun relevansi Pancasila di era modern dalam hal harmoni dan kerukunan agama yang selanjutnya ialah pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni menekankan pentingnya menjaga kesetaraan hak dan perlindungan bagi seluruh kelompok masyarakat. Kerukunan tidak hanya berbicara soal teologi, tetapi juga keadilan dalam kehidupan bermasyarakat bagi semua golongan agama. Dan untuk menjaga kerukunan agar tetap relevan di masa kini, pendekatan teologi kerukunan dan modernisasi beragama sangat diperlukan, di mana agama dipahami sebagai faktor pendorong perdamaian dan kemajuan. Lalu selanjutnya ialah relevansi Pancasila di era modern sebagai kepemimpinan yang berkepribadian. Pancasila memberikan pedoman untuk kepemimpinan yang adil, berkepribadian, dan berintegritas di era modern. Prinsip-prinsip Pancasila membentuk pemimpin yang bertanggung jawab, memperhatikan kepentingan umum, bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Nah, berikut adalah implementasi kepemimpinan berbasis Pancasila. Nah, yang pertama ialah pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu memiliki nilai religius dan berintegritas. Jadi, kepemimpinan yang berkepribadian itu pemimpin menjadikan moral, etika, dan nilai spiritual sebagai landasan utama. Ini membentengi pemimpin dari perilaku koruptif dan penyalahgunaan wewenang. Yang selanjutnya ialah humanis dan adil. Itu terdapat dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kepemimpinan yang berkepribadian itu pemimpin menjunjung tinggi hak asasi manusia, bersikap inklusif, dan mengedepankan empati dalam mengambil kebijakan tanpa memandang latar belakang. Lalu kepemimpinan yang berkepribadian itu implementasinya itu pemersatu dan nasionalis. Itu tertuang dalam sila ketiga, ialah Persatuan Indonesia. Jadi kepemimpinan itu pemimpin mampu merajut kebinekaan, mencegah polarisasi atau perpecahan akibat perbedaan, serta selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Lalu yang keempat ialah demokratis dan bijaksana. Nah, kepribadian pemimpin yang demokratis dan bijaksana itu dalam sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menjadikan
pemimpin menjadikan musyawarah untuk mufakat sebagai gaya kepemimpinan pertama. Pemimpin modern harus terbuka terhadap kritik dan aspirasi rakyat. Yang selanjutnya ialah kepribadian pemimpin itu berorientasi kesejahteraan. Itu tertuang dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fokus utama kepemimpinan adalah pemerataan kesejahteraan, menghapus kesenjangan, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada masyarakat luas. Pemimpin yang mengadopsi prinsip-prinsip di atas hanya sekedar mengelola administrasi atau birokrasi, tidak hanya sekedar mengelola administrasi maupun birokrasi, tetapi juga menjadi teladan nyata, role model yang berkarakter, berintegritas, dan otentik. Nah, adapun tantangan penerapan Pancasila di era modern. Pada masa kini, pengamalan Pancasila dihadapkan pada sejumlah kendala, di antaranya adalah globalisasi dan budaya asing. Penetrasi budaya luar kerap mengubah pola hidup masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga nilai-nilai lokal semakin terpinggirkan. Adapun tantangan penerapan Pancasila di era modern yang kedua ialah individualisme dan materialisme. Nah, maksudnya bagaimana masyarakat lebih mementingkan urusan pribadi ketimbang kepentingan kolektif yang bertolak belakang dengan jiwa gotong royong. Lalu adapun tantangan penerapan Pancasila di era modern ialah korupsi dan ketidakadilan sosial. Maraknya korupsi mencerminkan kurangnya penerapan keadilan sosial yang berintegritas dalam mengelola tata kelola negara. Lalu yang selanjutnya ialah penerapan Pancasila di era modern itu, tantangan penerapan Pancasila di era modern, polarisasi sosial dan politik. Nah, perbedaan opini sering memicu perselisihan yang mengancam keutuhan bangsa. Lalu adapun relevansi Pancasila pada masa kini ialah dihadapi berbagai rintangan. Nilai-nilai Pancasila itu tetap aktual. Nah, karena yang pertama ialah sebagai pemersatu bangsa. Di tengah keragaman etnis, agama, budaya, Pancasila berfungsi sebagai perekat yang kokoh. Adapun ialah sebagai pedoman etika dan moral, Pancasila sebagai pedoman etika dan moral, nilai-nilainya memberi arahan dalam sikap dan perilaku, baik di ranah pribadi ataupun masyarakat. Relevansi Pancasila di masa kini ialah sebagai landasan menghadapi dinamika zaman. Pancasila bersifat adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan inti pokoknya. Adapun upaya peningkatan efektivitas Pancasila untuk menjaga keefektifannya, berbagai langkah strategis perlu dilakukan seperti pendidikan karakter berbasis Pancasila mulai dari usia dini. Untuk contoh teladan dari para pemimpin yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan juga penguatan penegak hukum dan pemberantasan korupsi. Nah, optimalisasi teknologi serta media sosial untuk mempromosikan nilai-nilai positif. Nah, terima kasih ya. Dalam kesempatan kali ini saya menjelaskan relevansi Pancasila di era modern. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.